Kisah kali ini tentang seorang pria muda bernama Paul. Setelah mengalami krisis emosional ketika ayahnya menghabisi dirinya sendiri, Paul merasa kehilangan, membuatnya bingung dan gelisah, merasa terasing dari dunia di sekitarnya. Dalam keadaan yang penuh dengan rasa sakit dan kebingungan, Paul memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dan tinggal bersama keluarga pamannya untuk sementara waktu. Paul tiba di rumah pamannya Stephen dengan alasan bahwa dia tidak punya cukup uang untuk melanjutkan perjalanan dengan kereta. Stephen menyimpulkan alasan Paul bahwa itu tidak menjelaskan bagaimana Paul punya ide menghabiskan liburan di rumahnya. Meskipun Stephen tampak tidak ingin Paul tinggal di rumahnya, istrinya Stephen, Anna, mengalihkan pembicaraan mereka dan menyuruh Paul mengantarkan minuman jus buat saudara sepupunya Robert. Robert memiliki kecenderungan yang sama seperti ayahnya Stephen, yang tampak tidak ingin Paul untuk tinggal di rumah mereka. Setelah keluarga tidak punya alasan untuk menolak kehadiran Paul, Stephen mengantarkan Paul untuk mendapatkan kamar tidur sementara karena Robert sendiri merasa kamarnya terlalu kecil untuk 2 orang. Kemudian Stephen menelpon ibunya Paul, Susan, untuk memberitahu keberadaan Paul sedang berada di rumahnya. Namun ponsel Susan tidak bisa dihubungi, jadi Stephen hanya menitipkan pesan suara di ponsel. Keesokan paginya, Paul berjalan di halaman rumah dan menemukan sebuah kolam renang yang sedang ditutupi dengan terpal. Sementara Stephen dan Anna memperhatikan dari belakang jendela rumah. Anna meragukan kehadiran Paul, namun Stephen menganggap mungkin ini adalah cara agar dia dan saudarinya Susan dapat berdamai setelah sebelumnya mereka pernah bertengkar. Kemudian Paul dan Robert mulai berbicara di dekat kolam renang. Di sana Robert mengungkapkan kalau dia belum siap untuk audisi piano di hari Sabtu. Paul mendengar itu namun tak memiliki saran, jadi Paul mengajak Robert untuk bermain tenis meja. Keduanya penuh semangat bermain, lalu datang Stephen menawarkan diri bertarung melawan Paul. Sementara Anna sedang bermain dengan seekor anjing peliharaannya, itu mengalihkan pandangan Paul yang tidak fokus bermain tenis meja dengan Stephen. Tidak lama keluarga makan bersama. Lalu Stephen berpidato untuk menyambut kedatangan Paul, sekaligus menghapus konflik lama antara Stephen dan Susan. Namun karena terlalu banyak bicara, Anna menyela pidato Stephen agar mereka segera bersulang dan memulai makan bersama. Malam itu Paul kembali ke kamarnya. Ketika tidak bisa membuka kursi lipat yang dijadikan tempat tidur, Paul akhirnya ditemukan Robert tertidur di lantai saat pagi hari. Lalu Robert menunjukkan sikap baiknya membantu membuka kursi lipat itu. Kemudian Paul, Robert, dan Anna sarapan pagi. Anna memberitahu Robert agar dia dan ayahnya segera merapikan pohon lebat di sekitar halaman. Paul menyela pembicaraan kalau dia ingin membantu. Namun Anna menegaskan jika dia akan memanggil seorang tukang rumput yang sering dia pekerjakan. Lalu Paul menawarkan dirinya untuk memperbaiki kolam renang. Anna meragukan Paul, tapi Paul berkata bahwa dia meneladani sedikit kemampuan ayahnya sebagai seorang tukang bangunan. Anna hanya terdiam. Setelah itu Paul dan Robert berkeliling di pinggiran hutan. Di sini mereka akhirnya menjadi sangat akur ketika Paul memulai bercanda dengan Robert. Anna kemudian menemukan Paul yang sedang mengukur luasnya kolam renang. Tidak lama Stephen pulang yang tampak terburu-buru. Lalu memberitahu Anna jika malam ini dia harus berangkat ke Madrid selama 1 minggu. Anna begitu kesal, tapi Stephen berkata kalau dia tidak punya alasan untuk membatalkan tugas negara. Hari itu saat makan siang, Anna memberitahu Stephen tentang niatnya Paul untuk membereskan kolam renang. Stephen menyambut positif dan menawarkan Paul untuk mendapatkan upah jika mengerjakan kolam renang itu.
Setelah Stephen berangkat, Paul, Robert, dan Anna mengambil kesempatan untuk berolahraga pagi. Malam itu, Paul bermain game dan itu mengganggu Robert tidur. Tapi karena mereka telah akur, jadi Robert hanya meminta Paul mengecilkan suara TV-nya. Keesokan paginya, Paul terbangun dan pergi ke dapur, lalu menemukan Anna yang sedang memberi makan anjingnya Skuman. Dengan santun, Paul memberitahu Anna jika dia ingin minum air. Anna memberinya air dan mereka berbicara sebentar, lalu pergi sarapan pagi bersama. Di tengah-tengah sarapan, Paul dengan sengaja mengambil selai di meja dan melemparkan di wajah Robert. Suasana itu menjadi kacau ketika Robert dan Anna ikut bermain lemparan selai. Keesokan paginya saat memulai proyek di kolam renang, Robert datang dan mengajak Paul untuk bermain tenis meja. Anna muncul dan menegur Robert agar melatih piano karena tidak lama lagi dia akan mengikuti audisi. Tidak lama Anna kembali ke kolam renang, mengajak Paul untuk berkeliling di hutan dengan anjingnya Skuman. Paul menyetujui permintaan Anna. Mereka berjalan dan Anna berkata kalau Paul mirip ibunya. Anna juga mengungkapkan tentang hubungan dia dan Stephen yang baru-baru ini perlahan sedang memperbaiki hubungan keluarga mereka. Lalu Paul tiba-tiba merasa kesakitan di lehernya akibat terkena sengatan lebah, dan saat Anna memeriksa, Paul mengambil kesempatan. Anna tidak memarahinya namun menyuruh Paul ke dapur agar Anna menaruh bawang untuk mengobati sengatan tersebut. Keesokan paginya, Paul pergi ke kamar mandi mengira Anna sedang memandikan Skuman, tapi dia terkejut itu adalah Robert. Paul pergi ke halaman menemukan Anna di sana. Keduanya akhirnya dengan penuh semangat bermain tenis meja. Robert memperhatikan mereka berdua dengan agak kesal, membawa alat pemotong dan meminta Paul membantunya memotong dahan pohon. Paul menerima tawaran itu dan Anna pergi ke pasar. Lalu Paul memanjat pohon memegang alat pemotong, sementara Robert menerima telepon dari ayahnya. Ketika Stephen bertanya seperti apa keakraban mereka, Robert berkata lebih dari itu. Hanya saja bunyi mesin pemotong membuat Stephen tidak mendengar informasi itu. Robert kembali ke Paul dan menemukan Paul sedang meregang kesakitan akibat pergelangan tangannya terkena mesin pemotong. Robert segera membawa Paul untuk mengobati lukanya. Lalu tidak lama Anna kembali melihat Paul yang akibat luka di tangan Paul membuat noda di karpet putih. Kemudian Anna segera membersihkan noda itu dan tak peduli dengan luka yang dialami Paul. Karena sedang serius membersihkan noda, Paul memberitahu Anna kalau di bawah hidungnya tampak keringat. Singgungan itu hanya untuk mengingatkan Anna jika Paul ada di hadapannya. Lalu Anna mengingatkan Paul jika Paul jangan lupa jam kerja untuk memperbaiki kolam renang. Keesokan harinya, Paul dan Robert membawa material untuk perbaikan kolam renang itu. Dan Anna kembali mengingatkan Paul agar tidak lupa jam kerjanya. Beberapa saat kemudian, Anna dan Robert memainkan piano. Saat Robert memainkan musiknya, Anna mengoreksi tentang temponya begitu cepat. Sebaliknya giliran Anna, namun Robert mengoreksi jika temponya begitu lambat. Tiba-tiba Paul lewat di situ, dipanggil Anna untuk memberi penilaian antara Anna dan Robert. Ketika Robert diberi kesempatan untuk bermain piano lagi, Anna meminta jawaban Paul di antara mereka berdua permainan piano mana yang disukai Paul. Paul dengan perlahan menjawabnya dia memilih Anna. Hal itu membuat Robert menjadi kesal dan pergi dari sana. Sementara Anna tersenyum dengan jawaban Paul. Kemudian Paul melanjutkan pekerjaannya memperbaiki kolam renang. Muncul Anna menawarkan jus untuk Paul. Paul setuju dan mereka ke dapur membuat jus yang enak dan mereka minum dengan bahagia. Tidak lama Robert muncul mengejutkan Paul dan Anna. Lalu Robert menawarkan Paul agar mereka malam ini tidur di pinggir danau. Anna setuju tapi mengingatkan Paul agar tidak lupa jam kerjanya. Malam itu Paul dan Robert bermalam di pinggir danau. Robert yang penasaran dengan kematian Frank, ayahnya Paul. Jadi Robert menanyakan Paul bagaimana sampai Frank menghabisi dirinya. Paul dengan sedih mengungkapkan jika dia sendiri tidak tahu tentang kematian ayahnya. Lalu dengan menangis Paul berkata bahwa dia sendiri ingin tahu
Bagaimana ayahnya bisa melakukan hal itu tanpa meninggalkan surat tentang apa yang terjadi dengannya? Keesokan pagi, Paul dan Robert kembali ke rumah, sementara Anna sedang membaca koran dan menyiapkan sarapan pagi. Kemudian Robert mengajak Paul untuk bermain tenis meja, dan Anna tampak kesal melihat mereka. Marah, Anna pergi mengambil sekop dan kembali ke meja tenis, lalu menghancurkan meja tersebut. Setelah itu mereka bertiga merayakan ulang tahun Skuman dengan makan bersama. Tapi tidak lama Anna meminta Paul menjaga Skuman, dan Anna mengantarkan Robert untuk mengikuti audisinya. Kemudian Paul mulai mengerjakan proyeknya, namun bunyi telepon di kamar membuat Paul berlari ke sana menerima telepon dari Stephen. Stephen menanyakan kabar mereka dan Paul menjawabnya bahwa semua aman terkendali. Tidak lama Anna pulang karena Robert tidak ingin Anna ada di audisinya. Anna memeriksa luka di tangan Paul dan memberikan sedikit pengobatan. Di sini mereka berbicara dan Anna mengungkapkan bahwa dia kagum dengan keberanian Paul telah memperbaiki kolam renangnya. Anna kembali ke kamarnya dan Paul pergi untuk menemukannya. Mereka akhirnya memiliki romansa. Tidak lama Robert kembali pulang dan Paul bertanya padanya di mana Anna. Robert menjawab Paul bahwa seharusnya Paul lebih tahu. Lalu Paul menjawabnya kalau Anna sedang pergi menjemput Robert. Robert berkata bahwa kalau begitu dia tidak mengerti. Anna kembali dan mencoba menginterogasi Robert yang pulang tanpa memberitahunya. Robert marah dan memainkan pianonya dengan sangat kesal, membuat situasi hari itu jadi tegang. Diduga Robert telah mencurigai ada hubungan rahasia Anna dan Paul. Malam itu saat Anna pulang ke rumah, dia menemukan Paul yang sedang duduk di depan pintu. Anna berhenti sejenak dan duduk dengan Paul lalu masuk ke dalam rumah. Paul pergi ke kamar Robert yang sedang bermain game, tapi Robert memiliki tatapan yang tidak akur. Keesokan pagi Paul mengerjakan pekerjaannya sementara Anna menelpon seseorang, lalu berhenti sejenak setelah melihat Robert muncul. Anna mendekati Robert dan meminta maaf padanya. Tapi Robert dengan tegas meminta Anna untuk menjaga Paul dan meninggalkannya sendiri. Kemudian Paul memperhatikan Anna yang sedang bermain piano. Dengan perlahan Paul berdiri di dekat jendela, lalu muncul Stephen yang baru saja pulang. Anna berlari menjemput Stephen yang begitu bahagia dengan kedatangannya. Ketika Anna dan Stephen berbicara, Paul berusaha untuk meminta Anna memberitahu sesuatu pada Stephen. Anna bingung dengan maksud Paul, jadi Anna berusaha mengalihkan pembicaraan mereka. Tak hanya itu, saat keluarga makan bersama, Robert mencoba mengungkapkan apa yang dirasakan selama Stephen pergi. Hal itu membuat Anna dan Paul jadi panik. Malam itu, Anna diam-diam mengamati Robert memainkan piano dengan sangat merdu. Tidak lama Robert pergi ke kamar Paul mengambil bantal untuk menunjukkan amarahnya. Di sini Robert mengungkapkan pada Paul bahwa dia tahu segalanya tentang Paul dan Anna. Marah ingin menghabisi Paul, tapi Robert tidak sanggup melakukannya. Paul kemudian berkata dengan jujur bahwa dia mencintai Anna. Begitu pula sebaliknya Anna. Robert mendengar itu perlahan menambah derita di hatinya. Keesokan paginya saat sarapan pagi, Anna melihat Paul tidak di meja. Dia bertanya pada Robert di mana Paul, tapi Stephen berkata biarkan Paul. Anna tidak mendengar itu, dia pergi mencari Paul yang sedang bekerja di dalam kolam renang. Lalu Stephen berbicara dengan Robert tentang rencana masa depannya, tapi Robert tidak banyak berbicara. Ketika Stephen bertanya lagi, bagaimana keadaan Anna dan Paul selama Stephen pergi? Robert menjawabnya bahwa Anna sangat pemalu terhadap Paul. Tidak lama, sebuah mobil datang membawa piano milik Robert. Robert mengetahui itu, dia mengejar mobil tersebut, namun tidak menemukan pianonya lagi. Robert kembali dengan marah lalu membanting Anna ke rumput.
Paul melihat mereka membuat dia merasa tidak nyaman untuk tinggal di rumah pamannya lagi. Kemudian Anna memberitahu Paul kalau dia akan pergi dengan Stephen ke kota, meminta Paul untuk menyiapkan kolam renang itu karena malam ini keluarga akan mandi bersama. Paul yang terdiam di dalam kolam lalu tiba-tiba, "Ya, Anna!" Malam itu setelah mengisi air di kolam renang, Paul melemparkan sekuman ke dalam kolam yang diperhatikan Robert dari jendela. Hal ini Paul lakukan karena kesal dengan sikap Anna yang membuang piano milik Robert. Pagi itu Paul memberitahu Robert kalau dia akan pergi dengan Greta. Meskipun demikian keadaan mereka, tapi hubungan mereka tetap akur. Kemudian Paul pergi meninggalkan rumah. Lalu Anna terbangun memeriksa sekuman dan menemukan sekuman di kolam renang. Anna menarik sekuman dari kolam dan menangisi anjing kesayangannya, sementara Paul mengamati dari jauh, menunjukkan bahwa meskipun hubungan mereka berakhir dengan perpisahan, ada pemahaman yang lebih dalam tentang diri masing-masing dan situasi yang mereka hadapi. Secara keseluruhan, film ini menggambarkan bagaimana setiap individu berjuang dengan luka batin mereka, bagaimana keluarga berfungsi sebagai tempat penyembuhan meskipun ada konflik, dan bagaimana penerimaan serta kejujuran dalam menghadapi perasaan dapat membuka jalan menuju pemahaman dan kedamaian. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cerita ini. Semoga kisah ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang kehidupan, hubungan, dan perjuangan emosional yang kita hadapi setiap hari. Sampai jumpa.